Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Cantika merasa canggung menjadi tontonan banyak orang di tempat itu. Ia meminta suaminya untuk berdiri dan tidak berbuat itu di depannya. Dad, apaan sih? Malu? Dad, udah nggak usah lebay gini, ucapnya sambil kekeh tak mau berdiri sebelum mendapat maaf darinya. Ia tak mau keributan itu sampai dibawa pulang dan akan mengacaukan suasana rumah. Samir menggeleng, tatapan matanya penuh ses. Bahkan wibawanya di hadapan para karyawannya tak lagi dipakai. Yang terpenting baginya adalah maaf dari sang istri tercinta. Enggak, Yang. Sebelum kamu maafin aku, ungkapnya, tetap berlutut di hadapan wanita itu. Sebucin itu Samir terhadap dirinya. Ia merasa tak perlu mendapatkan perlakuan itu. Cantika percaya kalau suaminya tidak akan pernah hianati cinta yang selama ini dibangun cukup lama. Ia percaya Samir adalah tipikal lelaki setia yang pernah dijanjikan padanya dulu. Kalau Dedi nggak mau berdiri, aku bakalan marah loh. Ancamnya hanya dengan cara itu bisa mengakhiri keadaan. Aku udah maafin Dedi dari sebelum Dedi minta. Lagian kalau sampai akhir marah, ya si ular keket itu akan merasa menang lah. Sambutnya, perlahan Samir mengangkat wajahnya ke atas. Meyakinkan diri kalau yang dikatakan olehnya itu bukanlah mimpi. Sungguh, Yang, gumamnya. Cantika mengangguk. Makasih ya, Yang. Samir langsung mendekap tubuhnya erat. Lelaki itu benar-benar takut kehilangannya. I love you, my wife. Tak canggung di hadapan karyawan, Samir mengecup keningnya. I love you, my husband. Sambutnya, membalas ticupan itu. Udah jangan kayak gini lagi. Aku kan malu, Dad. Iya, sayang. Kebahagiaan tengah dirasakan juga oleh sepasang sejoli yang baru saja melangsungkan pernikahan mereka. Bukan pesta mewah seperti kebanyakan, acara itu hanya dihadiri orang terdekat mereka saja. Salah satunya adalah kerabat dari Nathan yang tak lain adalah keluarga besar Samir dan istrinya. Mereka tengah ikut merasakan kebahagiaan itu. 2 jam lalu, untuk ketiga kalinya Nathan mengucap janji setia di hadapan penghulu juga saksi. Kalau perempuan yang sekarang resmi menjadi istrinya akan menjadi pelabuhan cintanya terakhir. Melakoni biduk rumah tangga untuk kesekian kalinya, terkadang membuatnya takut. Takut gagal, lantaran tengah menjadi seorang pemimpin yang tidak mengikuti kaidah dalam agama. Kali ini ia berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Kesempatan yang sudah Anggista berikan kepadanya. Selamat ya Dedi Nathan and Mam Anggista. Ucapan selamat tak luput dari Tegar putra satu-satunya dari istri pertamanya. Bukan hanya ucapan yang ditujukan oleh anak itu, juga sebuah bingkisan mungil sebagai wujud cinta kasihnya anak itu untuknya. Ini untuk Daddy and Mommy. Nathan duduk berjongkok, membopong tubuh gembul anak itu agar mempermudah mereka berinteraksi. Harusnya Tegar gak usah repot-repot kasih Daddy beginian. Restu dari Tegar aja, Daddy udah seneng banget. Lalu dibalasnya dengan kecupan kasih di jidat Tegar. Tapi makasih ya, sayang. Udah kasih kado buat Daddy and Mommy. Iya, sayang. Tegar anak baik dan soleh ya, sayang. Ungkap Anggista, bahagia bisa diterima baik di keluarga suaminya. Makasih, Mam. Tegar meminta dedinya untuk didekatkan ke Anggista. Anak itu ingin memberikan kecupan kasih untuk perempuan itu. Tegar sayang Mami. Mami juga. Sambut Anggista hangat. Ia menganggap Tegar sebagai anak kandungnya. Menyayangi anak itu sepenuh hati. Hal yang sama dilakukan oleh Giva yang juga memberikan hadiah untuk keduanya, pun dengan Salwa yang tak mau kalah ingin memberikan sesuatu yang indah untuk mereka berdua. Semuanya kompak, memberikan apa yang dibutuhkan oleh pasangan pengantin baru itu. Tentunya didukung oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Selamat ya Gis, dan ucap Samir mewakili juga istrinya. Semoga kali ini hanya maut yang memisahkan kalian. Amin, sahut Nathan antusias. Terima kasih ya Pak Samir atas semua dukungannya. Sama-sama.
Di tengah haru bahagia yang sedang dirasakan oleh Neisen dan Anggista, tiba-tiba saja Andira merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Membuat perempuan itu mengerang kesakitan. Agak sakit banget. Keluhnya memegangi bahu Fajri yang saat itu berdiri di sampingnya. Sayang, kamu kenapa? Tanggap Fajri, membantunya agar duduk di kursi. Kamu sakit ya? Apanya yang sakit? Seperti orang kebingungan, Fajri berusaha untuk melakukan sesuatu. Tak mampu melihat istrinya kesakitan seperti itu. Kayaknya mau lahiran deh, Andira. Sambung Cantika yang sudah berpengalaman mengalami hal demikian. Fajri semakin panik mendengar istrinya itu mau melahirkan. Ya Tuhan, terus gimana ini? Tenang, Fajri. Kita langsung bawa aja ke rumah sakit, ujar Samir memberikan saran. Tetapi ditolak oleh istrinya. Jangan dulu, Dad. Kalau kelamaan yang ada antara disuruh secar. Kamu bawa dulu buat jalan-jalan. Dir, sebisa mungkin jangan panik dulu. Tunggu sampai bukaannya sempurna, biar gak kelamaan di rumah sakit. Cantika berusaha mengarahkan Andira agar tidak panik dan tetap tenang. Menyuruhnya untuk bergerak, sesuai yang pernah ia lakukan waktu itu. Kamu pelan-pelan aja jongkoknya. Iya, Mam. Andira berusaha untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh Cantika. Di bagian perut bawahnya semakin merasakan nyeri, seperti ada sesuatu yang akan keluar. Hanya saja beberapa saat hilang dan nanti timbul lagi. Terus berulang kali, Andira merasakan itu. Gimana? Kontraksinya makin sering enggak? Dir, tanya Cantika, setelah beberapa saat berlalu. Sedangkan Fajri sudah lemas dan pucat. Tiap kali mendengar istrinya mengerang kesakitan. Kayaknya udah mulai sering deh. Mam, ini udah sakit banget, soalnya. Dan benar saja, tak lama berselang air ketubannya pecah. Mereka langsung membawa Andira ke rumah sakit. Dan sebagian ada yang tinggal di rumah, menunggu anak-anak. Di ruang persalinan, 2 orang dokter dan 1 perawat sedang melakukan yang terbaik untuk Andira. Membantu persalinan wanita itu secara normal. Dari saat pertama mengandung, Andira tidak pernah tahu kalau akan dikaruniai 2 anak kembar sekaligus. Keduanya lahir normal hanya berjarak waktu 5 menit saja. Oek-oek. Ruangan itu mendadak ramai dengan suara tangisan si kembar. Semua keluarga bahkan tak berhenti mengucap syukur atas kelahiran Aldebaran dan Elrumi yang langsung diberi nama oleh Fajri. Masya Allah, tabarakallah. Mata Samir terlihat bersinar melihat cucunya lahir. Al dan El jangan nakal ya. Kasihan Mami and Daddy kalian. Kedua bayi itu seolah mengerti saat diajak ngomong oleh kakeknya, yang langsung kasih respon kedipan mata. Wawa pengen lihat. Dari saat di rumah Neisen tadi, Salwa sudah tak sabar ingin melihat adiknya yang baru lahir itu. Mukanya malah kayak tomat Hicks lucu. Ditoelnya pipi El dan Al oleh Salwa. Gemas. Mam, adik bayinya lucu ya. Bahkan tak pernah terpikir di benaknya kalau punya adik sendiri itu lebih menyenangkan. Wawa jadi punya teman cekalang. Iya, sayang. Fajri dan Andira langsung memberikan dekapan hangat untuk Salwa. Mereka berjanji dalam hati tidak akan pernah menyakiti anak itu sampai kapanpun. Kelak, kalian akan menjadi orang hebat.